Selamat datang di channel Jejak Story, channel yang membahas kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Kasus kali ini datang dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pembunuhan pelajar SMK di Ciumas, Bogor saat melakukan transaksi COD handphone yang berawal dari postingan di media sosial Facebook. Bagaimana ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kejadian pembunuhan ini berawal dari seorang pemuda bernama Agil Febrian, berusia 19 tahun, merupakan pelajar kelas 12 SMK YKTB Bogor, berasal dari Kampung Muruharja, Desa Ciapus, Kecamatan Ciumas, Kabupaten Bogor. Awalnya Agil ingin menjual handphone merek iPhone yang kemudian diposting di media sosial Facebook dengan harapan ada yang tertarik membeli. Lalu postingan tersebut direspon oleh Hendar Sutriawan, berusia 29 tahun, yang merupakan pengangguran, warga Kampung Sirnasari RT 2 RW 6, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciumas, Kabupaten Bogor. Hendar yang melihat postingan tersebut, kemudian menghubungi Agil dan tertarik untuk membeli handphone tersebut. Selanjutnya, Hendar mengajak Agil untuk bertemu di rumahnya yang kebetulan keduanya tinggal satu kecamatan. Pada Jumat 29 November 2024, sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Agil mendatangi rumah Hendar untuk mengantar handphone yang sempat diposting di media sosial. Agil datang menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam, menggunakan jaket hitam, celana training olahraga, serta helm berwarna putih. Agil tiba di rumah Hendar menjelang waktu sholat Jumat dan sempat terekam CCTV salah satu rumah warga saat melintas. Melihat Agil datang menggunakan sepeda motor, timbul niat dari Hendar untuk mengambil harta Agil. Hendar ingin mengambil 1 unit sepeda motor dan 1 unit handphone milik Agil. Kemudian Hendar melakukan penganiayaan terhadap Agil menggunakan golok. Hendar menggorok leher Agil hingga meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan, Hendar melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Agil dan membawa handphone. Sekitar pukul 12 lebih 30 menit, jasad Agil diketahui oleh ibu Hendar yang bernama Masito selaku pemilik rumah. Awalnya Masito baru pulang ke rumahnya setelah selesai bekerja dan melewati pintu belakang dapur rumah. Sebab pintu rumah bagian depannya dalam keadaan terkunci, sedangkan anaknya sudah tidak ada lagi di rumah. Setelah masuk rumah, Masito melihat ada banyak ceceran darah di lantai dan melihat ada sesosok mayat terkapar bersimbah darah. Masito yang histeris ketakutan kemudian keluar dari rumah dan melaporkannya kepada tetangga serta RT setempat. Setelah penemuan itu, para tetangga dan RT segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polsek Ciumas. Setelah mendapat laporan dari warga terkait adanya penemuan mayat bersimbah darah, Polsek Ciumas langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, serta sejumlah saksi dimintai keterangan polisi. Saat ditemukan, jasad Agil mengalami luka sayatan di bagian leher, muka, dan tangan. Diduga Agil dibacok menggunakan sebilah golok yang ditemukan di lokasi kejadian. Jasad Agil kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa Agil dibunuh saat melakukan transaksi COD iPhone di rumah Hendar. Hasil pemeriksaan polisi menyebutkan, seorang saksi bernama Ustadz Inen mengaku melihat 2 orang laki-laki sedang mengobrol di depan rumah saat hendak menuju masjid untuk sholat Jumat. Laki-laki yang sedang mengobrol tersebut salah satunya adalah Hendar. Sedangkan 1 orang lagi tidak dikenal.
Ustadz Inen sempat mendengar sedikit perbincangan antar keduanya karena lokasinya yang masih berdekatan. Saat itu, Ustadz Inen mendengar bahwa Hendar meminta Agil untuk menaikkan kendaraan motornya ke halaman rumah. Selain itu, Hendar sempat menawarkan kopi kepada Agil. Namun percakapan keduanya hanya terdengar oleh Ustadz Inen sampai di situ. Sebab Ustadz Inen tidak menaruh kecurigaan apapun dan berlalu pergi menuju masjid. Namun saat selesai sholat Jumat dan kembali melewati rumah tersebut, Ustadz Inen sudah tidak melihat keberadaan dari Hendar dan orang yang tidak dikenal tersebut. Sementara Masito, ibu kandung Hendar, mengaku sempat berbincang dengan anaknya yang sedang duduk di depan rumah sebelum berangkat kerja pada Jumat pagi. Hendar mengatakan kepada ibunya bahwa sedang menunggu temannya yang akan datang berkunjung. Setelah itu Masito pergi bekerja. Pada Minggu 1 Desember 2024, polisi mendapat informasi keberadaan Hendar di seputaran stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mendapatkan laporan informasi tersebut, unit Resmob Satreskrim Polres Bogor dan anggota Reskrim Polsek Ciamas langsung bergerak cepat mendatangi lokasi. Ketika mengetahui adanya kedatangan polisi, Hendar langsung berupaya melarikan diri. Polisi melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan penembakan tepat pada kaki kanan bagian betis. Setelah berhasil diamankan, Hendar dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis atas lukanya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, polisi melakukan interogasi pemeriksaan wawancara terhadap Hendar terkait pembunuhan tersebut. Hendar mengakui bahwa dia yang telah melakukan pembunuhan terhadap Agil di Bogor. Hendar nekat melakukan perbuatan tersebut diduga karena desakan ekonomi yang tidak mempunyai uang. Sekitar pukul 17:47 waktu Indonesia Barat, Hendar tiba di Polsek Ciamas. Hendar dibawa petugas menggunakan mobil berwarna silver milik kepolisian. Hendar menggunakan kaos berwarna biru dengan tangan diikat lakban dan betis sebelah kanan diperban. Hendar dibawa petugas dengan cara digotong ke ruang penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah golok, jaket, dan sandal yang diduga digunakan Hendar dalam aksi kejahatannya. Hendar dikenakan sanksi pidana pasal berlapis, yaitu pasal 338, 340, 365, dan 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Hendar diancam dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun lebih atau hukuman mati. Demikian pembahasan kasus kali ini. Apabila ada informasi kurang lengkap, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.